Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan lembar observasi profiling peserta didik pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri Haryati, mahasiswi PTJ Prajabatan tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Lembar panduan observasi mencakup mengenai tujuan dan ruang lingkup. Tujuan dari observasi ini adalah memahami profil dan karakter peserta didik melalui profiling peserta didik dengan teori perkembangan sebagai sarana pengetahuan kondisi peserta didik di SDN Ngalian 2 Kota Semarang. Untuk ruang lingkupnya mencakup aspek perkembangan fisiologis dan motorik, aspek perkembangan psikologi yang mencakup aspek kognitif, sosial emosional, dan moral. Kemudian aspek perkembangan motivasi, aspek perkembangan etnik, aspek perkembangan kultural, aspek perkembangan minat, dan aspek perkembangan daya belajar. Di halaman awal terdapat identitas peserta didik yang berisi nama siswa, kelas, jenis kelamin, usia, alamat, anak ke, jumlah saudara, dan pekerjaan orang tua. Untuk aspek perkembangan yang diobservasi pertama yaitu mengenai aspek perkembangan fisiologis peserta didik yang meliputi pertanyaan berupa berapa tinggi badan peserta didik, berapa berat badan peserta didik, apakah peserta didik memiliki gangguan penglihatan, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai aspek perkembangan psikologi atau kognitif. Di antaranya berupa pertanyaan, peserta didik mampu mengingat atau mengucapkan materi yang disampaikan oleh guru. Peserta didik mampu menjelaskan kembali materi yang disampaikan oleh guru, dan seterusnya. Kemudian, aspek yang selanjutnya yaitu aspek perkembangan sosial emosional, seperti pertanyaan, peserta didik memiliki interaksi yang baik antara guru dan teman. Peserta didik mampu menyelesaikan tugas dengan berkelompok. Peserta didik memiliki ekspresi diri seperti sedih, marah, dan senang. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek perkembangan psikologi atau perkembangan moral, seperti contoh pertanyaan, peserta didik merasa tidak tenang saat berbohong. Kemudian peserta didik merasa malu ketika melanggar peraturan di sekolah. Peserta didik merasa bahwa belajar adalah kebutuhan, dan seterusnya. Aspek perkembangan selanjutnya yaitu aspek perkembangan motivasi belajar peserta didik dengan pertanyaan, peserta didik yakin dengan kemampuannya dalam memecahkan masalah dalam pelajaran. Peserta didik sering membuat gaduh di kelas saat guru menjelaskan. Peserta didik terlihat aktif selama pembelajaran berlangsung, dan seterusnya. Aspek perkembangan yang selanjutnya yaitu perkembangan etnik peserta didik. Pertanyaannya meliputi peserta didik mampu menghormati bapak dan ibu guru di sekolah. Peserta didik mampu menghormati perbedaan peserta didik yang berbeda etnik atau suku. Kemudian peserta didik mampu berinteraksi dengan bahasa yang baik di lingkungan sekolah, dan seterusnya. Aspek perkembangan yang terakhir yaitu mengenai perkembangan minat peserta didik. Dengan pertanyaan di antaranya, peserta didik mengikuti pembelajaran dengan senang dan antusias yang tinggi. Peserta didik merasa tertarik dengan materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian peserta didik dapat fokus mengikuti kegiatan pembelajaran yang dipandu oleh guru, dan seterusnya.
Demikian presentasi dan pemaparan mengenai lembar observasi profiling peserta didik. Sampai jumpa di video selanjutnya.